TA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang sudah mengakui taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, sementara perbuatannya melebihi Yahudi dari hamba Allah ini? Melebihi. Baik, saya menasihati bahasa yang seperti ini untuk tidak dipakai dan tidak digunakan untuk seorang muslim ya. Bagaimana mungkin kita seorang muslim boleh mengatakan kepada saudara kita yang mengucapkan 2 syahadat, ya, beriman dengan 6 rukun iman, dia salat 5 waktu, kemudian kita katakan tetapi perilakunya lebih jahat daripada Yahudi. Sungguh ini adalah ucapan yang sangat keji. Ya, ini ucapan yang sangat keji. Seorang muslim hendaknya meninggalkan kata-kata yang seperti ini. Dia bersihkan lisannya dari ucapan-ucapan yang seperti ini, apalagi terhadap orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya manusia, yang namanya anak Adam, dia adalah anak Adam, bukan golongan malaikat. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu khata', sighah mubalaghah, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak pula bertaubatnya. Nah, ya. Jangankan di masa kita, di masa para sahabat Nabi yang mereka dididik oleh Rasulullah SAW, salat 5 waktunya dengan Rasulullah, Nabi hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Ada di antara mereka yang jatuh ke dalam zina, seperti Ma'is. Seperti seorang wanita Al-Khuza'iyah datang kepada Nabi menyatakan, inni hubla minaz zina fa aqim alayya al-had. Hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya Rasulullah, aku telah hamil karena zina, tolong tegakkan hukum had zina terhadapku. Karena dengan seorang menerima hukum had zina dengan ikhlas, maka hukum had zina yang ditegakkan kepadanya tersebut dapat menghapuskan dosa zinanya tersebut. Syahid dari hadis tersebut bahwa bukanlah syarat menjadi orang saleh tidak pernah melakukan maksiat. Seorang itu masih dikatakan orang saleh walaupun dia pernah melakukan dosa besar berulang kali selama dia bertobat dengan tobat nasuha. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan, bahwa definisi saleh atau salihah itu adalah orang yang ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Maka bukanlah syarat menjadi orang saleh tidak pernah bermaksiat. Sikap kita ketika mendapatkan saudara kita yang seperti itu, kewajiban kita adalah menasihatinya. Dan adab nasihat itu adalah 4 mata, bukan dengan menyindir-nyindir, ya. Ya, di medsos, bukan pula dengan menggibainya di warung-warung kopi, tetapi dengan menasihatinya 4 mata. Andai kata dia benar demikian dan kita melihatnya. Adapun kalau hal itu hanya karena berita yang kita dengarkan, maka itu bukan urusan kita. Ta'ata min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Merupakan ciri muslim yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau memang ia ingin memberikan nasihat kepada saudara tersebut, maka yang pertama kali dia hendaknya ia lakukan, dia pastikan dahulu benar nggak saudaranya itu melakukan perilaku tersebut. Tabayun, klarifikasi langsung kepadanya. Kalau memang iya, maka dinasihati dengan nilai-nilai nasihat. Pun menyatakan, kayak kata ada kalau orang kayak jabu tapi bu lagi bu Yahudi. Yang ucap-ucapan hana pantas. Itu dari mulut seorang muslim. Bagaimana kita menyatakan muslim yang beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah, mengucapkan 2 syahadat, salat 5 waktu, kita katakan bekadil Yahudi. Sungguh ini ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Ya, nah wallahu a'lam.